Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rafael Renaldi Raung dengan NIM 22021106029. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh MNER, yaitu PMK Sistem Multimedia. Dan untuk tugas seperti ini terdapat sebuah studi kasus dan ada pertanyaan, 4 pertanyaan. Untuk tugas ini saya membuat ke PPT. Di sini untuk studi kasus, sebuah perusahaan penyedia layanan streaming video, StreamPro, menghadapi keluhan pengguna terkait kualitas layanan mereka. Keluhan yang sering diterima meliputi buffering yang terlalu lama, kualitas video yang turun secara drastis saat jam sibuk, dan gangguan koneksi. Tim teknis menduga bahwa masalah ini berhubungan dengan pengaturan protokol jaringan dan manajemen layanan multimedia mereka. Dan untuk pertanyaan yang pertama di sini, protokol yang tepat. A. Sebutkan protokol-protokol yang relevan untuk komunikasi multimedia, misalnya RTP, RTSP, dan RTCP. B. Jelaskan peran masing-masing protokol tersebut dalam meningkatkan kualitas streaming multimedia. Yang pertama, untuk protokol yang relevan untuk streaming multimedia, di sini ada RTP, Real Time Transport Protocol, RTSP atau Real Time Streaming Protocol, kemudian RTCP atau RTP Control Protocol. Dan untuk peran masing-masing dari protokol, yang pertama RTP dia bertanggung jawab untuk pengiriman data multimedia secara real time, mentransmisikan paket data audio dan video secara efisien. Kemudian RTSP berperan mengatur dan mengontrol sesi streaming multimedia, memungkinkan klien untuk memulai, menghentikan, dan mengontrol playback streaming. Selanjutnya RTCP dia memberikan umpan balik dan monitoring kualitas streaming, mengawasi kehilangan paket dan jitter, serta kualitas video dan audio. Pertanyaan yang kedua, di sini pengelolaan QoS atau Quality of Service. A. Jelaskan konsep QoS dan bagaimana hal ini diterapkan dalam jaringan multimedia. B. Identifikasi parameter QoS yang paling penting untuk layanan streaming seperti StreamPro. Di sini konsep untuk QoS dan penerapannya. Di sini QoS atau Quality of Service adalah mekanisme untuk memastikan bahwa aliran data tertentu, misalnya streaming video, menerima prioritas dan sumber daya jaringan yang diperlukan untuk mencapai kualitas layanan yang diinginkan. Dan untuk penerapannya di sini, yang pertama pengalokasian bandwidth. QoS dapat mengatur alokasi bandwidth untuk lalu lintas multimedia, memastikan streaming video mendapatkan bandwidth yang cukup. Yang kedua, prioritas paket. Paket data streaming video dapat diberikan prioritas lebih tinggi daripada lalu lintas lainnya, meminimalkan delay dan buffering. Yang ketiga, pengaturan delay. QoS dapat membantu mengatur delay paket untuk mengurangi jeda dalam streaming video. Kemudian untuk parameter QoS yang digunakan di sini, yang pertama bandwidth, jumlah data yang dapat ditransmisikan per satuan waktu. Yang kedua ada latensi, waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada jitter, variasi waktu antara paket data. Selanjutnya ada paket loss, jumlah paket data yang hilang selama transmisi. Pertanyaan yang ketiga, bandwidth management. A. Optimasi bandwidth StreamPro. Bagaimana StreamPro mengoptimalkan penggunaan bandwidth saat trafik jaringan tinggi. B. Peran Content Delivery Network atau CDN. Diskusikan peran CDN dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Di sini untuk optimasi bandwidth dan CDN, StreamPro dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth saat trafik jaringan tinggi dengan yang pertama sini ada algoritma pengelolaan bandwidth dinamis.
menggunakan algoritma adaptif untuk mengalokasikan bandwidth secara real-time berdasarkan prioritas aplikasi. Yang kedua, misalnya, streaming video diberi prioritas lebih tinggi daripada aktivitas seperti browsing atau unduhan file besar. Kemudian di sini yang kedua, kompresi data. Menggunakan metode kompresi canggih untuk mengurangi ukuran data video atau audio tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Contoh H.265 atau AV1 untuk video. Yang ketiga ada multicasting. Jika banyak pengguna mengakses konten yang sama, misalnya siaran langsung, protokol multicast memungkinkan pengiriman satu aliran data ke banyak pengguna, menghemat bandwidth dibandingkan unicast, satu aliran untuk setiap pengguna. Kemudian untuk DAS atau Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Di sini DAS adalah protokol adaptif yang dapat secara dinamis menyesuaikan kualitas streaming berdasarkan kondisi jaringan. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kualitas video terbaik yang memungkinkan oleh koneksi mereka. Dan untuk pengalaman pengguna di sini, pertama analisis jaringan, DAS memantau bandwidth dan latensi jaringan secara real time. Yang kedua, penyesuaian kualitas. DAS menyesuaikan bitrate video berdasarkan kondisi jaringan, memastikan kualitas terbaik tanpa buffering. Yang ketiga, pengalaman pengguna optimal. Pengalaman pengguna tetap lancar dengan penyesuaian kualitas video yang dinamis. Pertanyaan yang keempat di sini, solusi untuk jam sibuk. A. DAS dan masalah jam sibuk. DAS Dynamic Adaptive Streaming over HTTP membantu mengatasi masalah jam sibuk dengan dinamis menyesuaikan kualitas streaming berdasarkan kondisi jaringan. Ini memastikan kualitas video terbaik yang memungkinkan tanpa buffering bahkan saat bandwidth terbatas. B. SDN sebagai solusi. Pengaturan ulang jaringan dengan implementasi arsitektur SDN atau Software Defined Networking dapat menjadi solusi. SDN memungkinkan manajemen dan optimasi jaringan yang lebih dinamis dan efisien, sehingga mampu mengatasi lonjakan trafik pada jam sibuk. Kemudian sini, apa itu DAS? DAS adalah protokol berbasis HTTP untuk streaming video yang dinamis. Video dipecah menjadi segmen kecil atau chunk, dan setiap segmen tersedia dalam berbagai kualitas atau bitrate yang berbeda. Di sini ada manfaat DAS untuk jam sibuk. Yang pertama, penggunaan bandwidth yang efisien. DAS memastikan pengguna tidak menggunakan bandwidth lebih dari yang tersedia. Kemudian menghindari kemacetan tambahan pada jaringan. Selanjutnya di sini pengguna dengan jaringan lambat tetap mendapatkan pengalaman streaming yang lancar dengan kualitas yang disesuaikan. Yang kedua, penyesuaian real time. Jika terjadi fluktuasi bandwidth selama pemutaran, DAS dapat segera menyesuaikan kualitas video tanpa menghentikan streaming. Yang ketiga, kompatibilitas dengan CDN. DAS bekerja sangat baik dengan CDN, karena segmen video dapat dicache di berbagai server CDN. Dengan cache ini, pengguna dapat mengakses segmen video dari server terdekat, mengurangi beban pada server utama. Selanjutnya yang keempat, mengurangi buffering. Karena setiap segmen kecil diunduh secara terpisah, pengguna tidak perlu menunggu buffer panjang untuk memulai video. Kemudian sini SDN Software Defined Networking. SDN dapat membantu mengoptimalkan pengaturan jaringan dan manajemen lalu lintas multimedia dengan kemampuannya untuk mengontrol dan mengkonfigurasi jaringan secara terpusat. SDN dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dan QoS untuk streaming video. Sini yang pertama, pemetaan jalur. SDN dapat mengoptimalkan routing lalu lintas streaming video ke jalur yang optimal. Yang kedua, prioritas lalu lintas. SDN dapat memberikan prioritas kepada lalu lintas multimedia, meminimalkan delay dan buffering. Kemudian ketiga, penyesuaian dinamis. SDN dapat secara dinamis menyesuaikan pengaturan jaringan berdasarkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan streaming video.
Kemudian di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan protokol yang tepat, mengoptimalkan QoS dan memanfaatkan solusi adaptif dan arsitektur SDN, Streamer Pro dapat meningkatkan kualitas layanan streaming video mereka dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang pertama, implementasi protokol. Gunakan RTP, RTSP, dan RTCP untuk meningkatkan kualitas dan kontrol streaming. Yang kedua, mengoptimasi QoS. Menerapkan QoS untuk mengalokasikan bandwidth, memprioritaskan paket, dan mengatur delay. Yang ketiga, penggunaan DAS. Menggunakan DAS untuk menyesuaikan kualitas video berdasarkan kondisi jaringan. Yang keempat, implementasi SDN. Memaksimalkan pengaturan jaringan dan manajemen lalu lintas multimedia. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dari presentasi ini. Dan untuk perhatiannya disampaikan, terima kasih.